Bang, untuk kedepannya Bang, gimana pendapat Abang dengan hak asasi manusia ini? Ya kita akan melihat ya, karena ini baru 3 bulan ya Pak Prabowo menjabat. Kita bisa nanti akan kita monitor terus ya, apakah Pak Prabowo memberi harapan baru pada kemajuan HAM atau sebaliknya. Tetapi dengan melihat background Pak Prabowo, maka wajar banyak pihak yang meragukan komitmen Pak Prabowo pada kemajuan hak asasi manusia, khususnya pada bidang hak sipil dan politik. Tapi dalam bidang kemajuan hak ekonomi, sosial, budaya, mungkin saja Pak Prabowo akan bisa berlari lebih kencang ya dibanding pada rezim sebelumnya. Bang, untuk Prabowo sendiri kan 10 tahun ini baru-baru 2004 ya, Oktober 20. Itu menurut Abang gimana Bang? Ya, belum bisa dinilai Pak. Oh, belum. Karena baru 2 bulan bekerja ya. Iya, Tetapi tadi indikasi-indikasi bahwa masa depan hak asasi manusia ini tidak jauh lebih baik itu terlihat ya. Yang pertama dari aktor-aktor yang mengampu kemajuan dan perlindungan HAM. Yang pertama adalah presiden dan juga sejumlah kabinetnya begitu ya. Tetapi kita akan lihat di Desember tahun 2025 untuk rapot 1 tahunnya. Oke, Bang, untuk kayak visi misi Prabowo kan kayak makan gratis, terus kayak susu gratis, itu menurut Abang gimana Bang? Ya, saya tidak mengatakan itu tidak perlu ya. Itu bisa kita anggap sebagai bagian dari pemenuhan hak pangan bagi siswa ya. Tetapi dalam perspektif yang lain, ya ini sebenarnya adalah program populis yang bisa merengkuh banyak dukungan rakyat, khususnya mereka yang membutuhkan, tetapi sebenarnya bisa saja tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya. Misalnya, apakah dengan angka 10.000 bisa menjadi instrumen untuk mengurangi stunting gitu ya, dan kekurangan gizi lainnya. Jadi makan bergizi gratis ini saya lebih melihatnya adalah program populis yang memang dijanjikan oleh Pak Prabowo dan karena itu harus dijalankan. Kalau menurut ahli ekonomi misalnya yang lain, ya lebih baik uang sejumlah ini dialokasikan pada program-program yang padat karya, yang menggerakkan dan seterusnya. Jadi ini saya kira bisa multitafsir, bisa banyak tafsir. Oke Bang, satu lagi Bang, kayak hak asasi manusia kan banyak yang kayak wanita yang dilecehkan, terus kayak dilecehkan. Terus kayak kasusnya Munir yang belum selesai, itu menurut Abang pendapatnya gimana Bang? Ya intinya kalau kasus Munir bagian dari pelanggaran HAM yang harus dituntaskan, dan apakah kemudian akan ada harapan, ya kalau melihat background dari kepemimpinan Pak Prabowo, harapan itu kemungkinan kecil ya, sekalipun kita tidak boleh memvonisnya hari ini ya. Tetapi kalau melihat komitmen Pak Prabowo pada pengungkapan kasus masa lalu itu saya meragukan ya, atau ya agak suram lah, karena Pak Prabowo selalu mengatakan iya itu pelanggaran HAM hari ini, tapi pada rezim terdahulu hal itu dianggap sebagai sebuah kebijakan gitu kan. Ini kan kemudian yang menjadi perdebatan. Kalau soal hak perempuan ya saya kira instrumen-instrumen sudah cukup, dan kita doronglah institusi-institusi pengampunya ya, ada Komnas Perempuan, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan seterusnya untuk mengemban mandat ya perlindungan hak perempuan, termasuk terbaru yang nggak terbaru ya, udah 1 tahun, udah 2 tahun ya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan, tetapi memang sampai hari ini peraturan turunannya belum lengkap ya, belum terbentuk. Kita dorong ini juga menjadi agenda prioritas sehingga undang-undang TPKS bisa dijalankan untuk melindungi perempuan Indonesia. Oke Bang, kayak satu lagi Bang, pertanyaan saya, kayak anak di bawah umur nih Bang, kan itu kan nggak boleh Bang. Terus menurut Abang bagaimana pendapatnya Bang untuk anak di bawah umur ini Bang? Apanya itu Pak? Yang dipukul atau yang dilecehkan atau yang di ini? Ya sama Pak, anak-anak di bawah umur, apalagi anak-anak, maka dia punya hak berlapis ya, selain sebagai manusia dia juga sebagai anak. Jadi sama dengan perempuan, dia mempunyai kerentanan spesifik, maka baik perangkat hukum maupun institusi yang menanganinya juga sudah
disediakan, ya tinggal kita dorong dan yakinkan institusi negara untuk bekerja sungguh-sungguh. Kita tahu kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi dan ini menjadi perhatian kita semua. Dan kita rekam terus Pak, itu setiap tahun ya, untuk kita punya report dan bisa mendiagnosa secara detail penyebab, dampak dan bagaimana penanganannya. Cukup ya Pak ya. Oke, harapan ke depan bang Makasih. untuk acara ini gimana bang? Nggak ada harapan, itu sudah disampaikan kan, ini kan rilis. Oke siap bang. Makasih, Bang. Makasih ya Pak.